Saham pertama yang saya analisa adalah saham MDKA. MDKA hari ini masih naik 3% lebih ke harga 2.800. Bisa kita lihat di grafik secara tren MDKA sebenarnya trennya masih sideways. Beberapa kali bisa kita lihat MDKA masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Dan dalam beberapa minggu ini MDKA masih kesulitan untuk melewati harga 2.800. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 150 saat ini sekitar 2.840. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini ada di sekitar 2.650 dan masih ada support EMA 50 saat ini di sekitar 2.580. Secara pergerakan MDKA masih layak untuk di hold apabila teman-teman punya selama masih kuat berada di atas support EMA 50. Dan candle hari ini lumayan solid dan jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi dan asing terlihat masih distribusi saham MDKA. Dan hari ini kalau satu artikel berita dengan judul berguguran kepemilikan investor kakap di MDKA di awal tahun 2024. Jadi Desember tahun 2003 Bapak Boy Thohir masih akumulasi saham MDKA dan pengendalinya juga masih akumulasi selain Bapak Boy Thohir. Tapi bisa kita lihat Vanguard ini ternyata pada Desember kemarin sudah mulai memangkas 224,60 juta lembar saham. Nah, kepemilikannya itu berkurang dari sekitar 700-an menjadi 500-an juta lembar saham. Dan selain Vanguard ada beberapa investor juga sudah mulai melepas. Tapi jika kita lihat ternyata masih ada akumulasi selain banyak yang melepas. Bisa kita lihat ternyata BlackRock masih melakukan akumulasi di MDKA sepanjang bulan Januari tahun 2024 ini. Dan dari posisi sekitar 443,49 juta lembar pada bulan lalu, saat ini saham MDKA di kantong BlackRock bertambah 3 juta lebih saham. Aksi Lego sejumlah investor jumbo ini berkebalikan dengan arah saham MDKA yang cenderung terapresiasi sepanjang bulan Januari ini. Jadi memang bulan Januari ini bisa kita lihat MDKA bukannya melemah karena ada distribusi tapi masih terus bergerak naik. Jadi MDKA saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai sekitar 2.900. Jadi ini merupakan target take profit apabila ternyata MDKA masih mencoba break dan masih gagal secara pergerakan MDKA masih akan sideways. Sehingga hati-hati apabila masih gagal break MDKA masih ada potensi kembali turun ke sekitar 2.650 sampai garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa sama ADMR yang bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih sideways. Sempat naik mengetes 1400 ternyata masih gagal break. Hari Jumat sempat melemah kembali ke garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1315. Hari ini ADMR masih bisa bangkit dan rebound dari support EMA 50. Jadi hari ini ADMR masih naik 5% lebih ke 1380 dan kembali mencoba untuk melewati 1400. Jadi secara pergerakan ADMR masih oke karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita lihat broker summary, asing terpantau masih terus melakukan akumulasi walaupun tanggal 26 kemarin keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi ADMR apabila teman-teman sudah punya, masih bisa dipantau karena ingat harga 1400 merupakan resisten yang kuat. Apabila ADMR minggu ini masih gagal break, ADMR saya lihat masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di EMA 50 sampai 1300. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, Musa wait and see dulu karena sudah dekat dengan resisten. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1400 karena apabila berhasil break maka target berikutnya itu ADMR itu di sekitar 1500. Jadi wait and see apabila ternyata kita pantau gagal break sebaiknya tunggu kembali di sekitar 1300 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah dapat di harga bawah di sekitar 1250 ke bawah apabila saat ini masih mau hold terus secara tren, Musa ADMR masih layak untuk di hold karena untuk tren jangka menengah masih oke selama masih kuat berada di atas kurang garis EMA ini. Atau pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila memang masih gagal break 1400. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Utrajaya. Bisa kita lihat hari Kamis kemarin sempat turun main dalam berada di bawah garis EMA 50 150 dan sempat turun di bawah 1600. Dan pada saat penutupan kembali ditutup di atas kedua garis EMA. Dan hari Senin ini bisa kita lihat saham Utrajaya masih bisa naik 2% lebih ke 1735. Jadi cara pergerakan saham Utrajaya masih sideways karena memang masih tertahan di 1800. Dan jika kita lihat
Hari Rabu kemarin sempat mengetes 1800 masih gagal dan melemah kembali. Tapi sampai saat ini kedua support masih lumayan kuat. Sebelumnya juga bisa kita lihat Ultra Jaya belum sempat menyentuh 1800, sempat melemah ke garis EMA 50 150, masih bisa rebound. Tapi jika kita lihat broker summary hari ini, asing terpantau masih terus distribusi dan ternyata kenaikan 2% ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk saham Ultra Jaya, menurut saya tetap paling aman adalah pertimbangkan to take profit apabila Ultra Jaya minggu ini tetap kesulitan untuk break 1800. Apalagi kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi potensi untuk kembali melemah menurut saya masih sangat besar karena 1800 merupakan resisten yang kuat. Apabila terpantau belum ada akumulasi besar, sepertinya masih akan sulit untuk menembus 1800. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Ultra Jaya, menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 1680 atau mengetes garis EMA 150 ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry untuk swing trade. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SGER. Bisa kita lihat saham SGER hari ini naik 4% lebih dan saat ini sudah mencapai target analisa di sekitar 2200. Jadi saham SGER merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member 2 minggu yang lalu. Karena memang cara pergerakan saat ini masih sideways dan selalu berada di sekitar support EMA 50. Sehingga ini menarik untuk coba dipantau dan coba entry di sekitar support EMA 50 apabila memang masih bisa bertahan. Apalagi saham SGR masih sempat mendekati harga 2000 yang merupakan support psikologis. Jadi saat ini untuk saham SGR ada 2 support lumayan kuat. Pertama support EMA 50 di harga 2080 dan support psikologis di 2000. Dan resisten terdekat saat ini memang di 2200. Hari ini sudah tercapai resisten ini. Candle memang lumayan solid. Apabila berhasil break, saham SGR berpotensi untuk mulai uptrend kembali dengan target berikutnya di 2400. Tapi jika kita lihat untuk SGR juga, kenaikan 4% lebih ini ternyata ini malah ada distribusi. Dan asing juga terpantau melakukan distribusi. Jadi ini yang harus diperhatikan apabila teman-teman sebelum sudah dapat di sekitar garis EMA 50. Pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini SGR gagal bertahan di atas 2200. Jadi ingat walaupun hari ini naik 4% lebih dan berada di atas 2200 dan candlenya lumayan solid, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila terpantau 1 minggu ke depan mencoba untuk bertahan di 2200 ternyata gagal dan mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit. Tapi untuk target terdekat saya lihat SGR masih ada potensi untuk menuju 2300 untuk target terdekat saat ini. Jadi masih ada potensi 1 minggu ini untuk kembali naik. Tapi hati-hati bisa saja kenaikan hanya kenaikan sementara. Satu mulai dibuat turun kembali karena kenaikan hari ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.